Penyebab gangguan pernapasan bisa beragam dari obesitas hingga kondisi kesehatan paru-paru dan jantung ikut memengaruhi. Mengutip Everyday Health, gangguan pernapasan adalah kondisi ketika Anda kesulitan bernapas atau sesak napas, sekeras dan sedalam apapun mencoba, Anda merasa tidak cukup mendapatkan udara. Tanda-tanda gangguan pernapasan juga bisa terjadi ketika Anda memiliki napas cepat dari biasanya, terengah-engah dalam bernapas, dan denyut jantung meningkat. Menurut National Heart, Lung, and Blood Institute, gangguan pernapasan baik ringan atau berat dapat ditelusuri penyebabnya dari mulut hidung dan saluran udara yang terhubung atau disebut rongga hidung dan sinus laring atau kotak suara trakea, atau tenggorokan tabung bronkial atau bronkus beserta cabang-cabangnya. Ahli paru Roger Maxfield, profesor kedokteran di Columbia University Medical Center di New York City mengatakan bahwa sedikit sesak napas setelah melakukan aktivitas banyak berat mungkin itu tidak gangguan pernapasan yang membutuhkan pertolongan medis. Jika Anda sesak napas saat istirahat atau Anda bernapas sekeras dan sedalam mungkin, tapi Anda tidak mendapatkan cukup udara, itu adalah gangguan pernapasan yang memerlukan perhatian medis profesional. Penyebab mengutip Medical News Today, beberapa orang mungkin mengalami gangguan pernapasan tiba-tiba dan hanya untuk waktu yang singkat. Sementara, orang lain mungkin mengalami gangguan pernapasan yang intens. Gangguan pernapasan yang intens mungkin memiliki penyebab umum atau akibat dari kondisi serius yang mendasarinya. Gangguan pernapasan yang tiba-tiba bisa juga membutuhkan perawatan darurat. Penyebab umum gangguan pernapasan yang terjadi sesekali dapat disebabkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas, lemak ekstra di leher, dada, atau perut dapat membuat Anda sulit bernapas dalam-dalam, mengakibatkan gangguan pernapasan yang disebut sindrom hipoventilasi obesitas, menurut Anhbeli. Merokok paparan alergen atau polutan di udara suhu ekstrim, paparan suhu yang tidak biasa seperti panas tinggi memaksa tubuh Anda untuk menggunakan energi ekstra untuk mempertahankan suhu tubuh normal Anda. Ini, pada gilirannya, memaksa tubuh Anda bekerja lebih keras untuk bernapas, menurut laporan Breathe, The Lung Association. Olahraga berat kecemasan, kondisi ini terkadang dapat menyebabkan hiperventilasi, yaitu bernapas terlalu cepat. Kondisi yang mendasari mengutip Medical News Today, gangguan pernapasan yang intens mungkin disebabkan oleh kondisi yang mendasari terkait kesehatan paru-paru dan jantung. Ini adalah penyebab yang lebih serius. Paru-paru dan jantung membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida. Oleh karena itu, kondisi kesehatan yang memengaruhi fungsi paru-paru dan jantung juga dapat menjadi penyebab gangguan pernapasan pada seseorang. Mengutip Healthline, kondisi yang memengaruhi paru-paru dan dapat menjadi penyebab gangguan pernapasan, yang banyak di antaranya memerlukan perhatian medis segera. Berikut daftar penyakit paru-paru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. 1. Asma. Asma adalah peradangan dan penyempitan saluran udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan berupa sesak napas, mengi, dada, sesak batuk. Asma adalah kondisi umum yang dapat berkembang dalam tingkat parah. 2. Pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan dan nanah di paru-paru. Sebagian besar jenis pneumonia menular. Pneumonia bisa menjadi kondisi yang mengancam jiwa, jadi penting mendapatkan pengobatan yang cepat. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala gangguan pernapasan sebagai berikut: sesak napas, batuk, sakit dada, panas, dingin, berkeringat, demam, nyeri otot, kelelahan. 3. Penyakit paru obstruktif kronik, POK. POK mengacu pada sekelompok penyakit yang menyebabkan fungsi paru-paru yang buruk. Gejala lain dari POK yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan termasuk mengi, batuk terus-menerus, peningkatan produksi lendir, kadar oksigen rendah, sesak dada. Emfisema termasuk dalam kategori penyakit ini. Emfisema sering disebabkan oleh merokok bertahun-tahun. 4. Emboli paru. Emboli paru adalah penyumbatan pada satu atau lebih arteri yang menuju ke paru-paru. Ini sering merupakan hasil dari bekuan darah dari tempat lain di tubuh, seperti kaki atau panggul, yang naik ke paru-paru. Emboli paru bisa mengancam jiwa dan membutuhkan perhatian medis segera. Gejala lain dari emboli paru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan termasuk pembengkakan kaki, sakit dada, batuk, mengi, berkeringat banyak, detak jantung tidak normal, pusing, penurunan kesadaran, warna kebiruan pada kulit. 5. Hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal adalah tekanan darah tinggi yang memengaruhi arteri di paru-paru. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh penyempitan atau pengerasan pembuluh darah tersebut dan dapat menyebabkan gagal jantung.
Gejala dari hipertensi pulmonal sering dimulai dengan sakit dada, sesak napas, kesulitan berolahraga, kelelahan yang luar biasa. Kemudian, gejala lainnya bisa sangat mirip dengan emboli paru. Kebanyakan orang dengan kondisi ini akan merasakan sesak napas yang memburuk seiring waktu. Nyeri dada, sesak napas, atau kehilangan kesadaran adalah gejala dari hipertensi pulmonal yang memerlukan perhatian medis darurat. 6. Croup adalah kondisi pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus akut. Kondisi ini dikenal karena menyebabkan batuk menggonggong yang khas. Disarankan segera periksa ke dokter jika Anda atau anak Anda memiliki gejala croup. Anak-anak berusia antara 6 bulan dan 3 tahun paling rentan terhadap kondisi ini. 7. Epiglotitis. Epiglotitis adalah pembengkakan jaringan yang menutupi tenggorokan karena infeksi. Epiglotitis merupakan penyakit yang berpotensi mengancam jiwa dan membutuhkan perhatian medis segera. Gejala lain dari penyakit ini yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan termasuk demam, sakit tenggorokan, meneteskan air liur, kulit biru, kesulitan bernapas, dan menelan suara nafas yang aneh, panas, dingin, suara serak. Salah satu penyebab umum epiglotis dapat dicegah dengan vaksinasi Haemophilus influenzae tipe B, HIP. Vaksin ini umumnya hanya diberikan kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun, karena orang dewasa lebih kecil kemungkinannya untuk terkena infeksi HIP. Mengutip Healthline, Anda mungkin akan lebih sering mengalami gangguan pernapasan jika memiliki masalah kesehatan jantung. Hal tersebut karena jantung kesulitan memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh Anda. Terima kasih telah menonton video ini, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya.